Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Nur Ainah SPD dalam materi Sains kelas 4 SD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daur hidup pada makhluk hidup, khususnya daur hidup pada hewan yang berupa metamorfosis pada hewan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang metamorfosis. Teman-teman masih ingat kan metamorfosis itu? Metamorfosis itu proses pergiliran keturunan yang terjadi pada hewan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyaksikan proses metamorfosis pada hewan. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Metamorfosis pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, teman-teman, apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna, beserta contoh-contohnya yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh pada makhluk hidup, khususnya di sini adalah pada hewan, yang mengalami atau melewati tahapan mulai dari larva, yaitu tahapan kepompong pada kupu-kupu, kemudian berudu pada katak. Nah, melewati fase-fase itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu diantaranya adalah kupu-kupu, katak, lebah, nyamuk, dan ngengat. Bagaimana proses dari metamorfosis atau daur hidup kupu-kupu itu? Dimulai dari seekor kupu-kupu dewasa singgah ataupun menempel di sebatang pohon, khususnya di daun. Kemudian kupu-kupu dewasa tadi akan bertelur di atas daun ataupun dahan. Nah, kemudian telur kupu-kupu tadi sekian lama akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari pada daun itu sebenarnya adalah larva dari kupu-kupu. Nah, kemudian setelah sekian lama, ulat itu akan diliputi oleh kulit pelindung yang disebut dengan kepompong atau pupa. Nah, kepompong atau pupa ini biasanya berwarna putih menggantung di dahan. Itu isinya adalah ulat yang akan menyiapkan diri untuk menjadi kupu-kupu. Kemudian setelah tahapan kepompong atau pupa, lalu kepompong atau pupa tadi akan terbuka, maka akan keluarlah kupu-kupu muda. Nah, kemudian kupu-kupu muda akan tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi itulah prosesnya. Kita ulang lagi, mulai dari kupu-kupu dewasa yang bertelur di atas daun. Kemudian telur tadi menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan berkembang menjadi kepompong atau pupa. Selanjutnya, dari kepompong atau pupa akan keluarlah kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pernah melihat ya kepompong yang berwarna putih yang menggantung di bawah daun atau di bawah dahan. Itu sebenarnya adalah makhluk hidup yang menyiapkan dirinya nanti menjadi kupu-kupu yang indah. Sebelum menjadi kupu-kupu, dia berupa ulat, kemudian keluarnya nanti menjadi makhluk hidup baru yang indah. Kedua, metamorfosis sempurna itu yaitu pada katak. Berikut metamorfosis dan daur hidup pada katak yang dimulai dengan seekor katak dewasa
akan telur. Telurnya itu akan mengapung di atas permukaan air. Nah, kemudian telur tadi akan menetas menjadi berudu. Yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu warnanya hitam. Kemudian berudu ini akan mempunyai 2 kaki atau tungkai. Nah, kemudian berkembang lagi 2 anggota bagian belakang sehingga menjadi berudu 4 kaki. Selanjutnya menjadilah ia katak muda yang masih berekor. Nah, katak muda masih berekor ini lama-kelamaan ekornya akan memendek, tumbuh dan berkembanglah ia menjadi katak dewasa. Kemudian seperti itulah terus-menerus katak dewasa tadi bertelur lagi menjadi berudu lagi, berudu berkaki 2, kaki 4, kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Itu pada tahap larva atau pada tahap telur sampai dengan berudu itu prosesnya terjadi di air. Nah, kemudian ketika menjadi katak muda atau katak dewasa, katak ini bisa bebas hidup di darat. Seperti itu prosesnya pada katak. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Adalah metamorfosis yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak mengalami penambahan struktur tubuh. Artinya apa? Ketika tubuh ini muda, itu sama dengan bentuk dewasanya. Hanya yang bertukar adalah kulitnya saja, bentuknya persis sama. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini yaitu pada kecoa, belalang, dan jangkrik. Fase muda belalang, jangkrik, dan kecoa ini sama dengan tahapan dewasanya. Marilah kita lihat bagaimana bentuk dari perkembangan dari kecoa dan belalang. Pada kecoa, kita mulai dengan kecoa dewasa itu dia akan bertelur. Kemudian telurnya tadi menetas menjadi nimpa 1. Kemudian nimpa 1 akan tumbuh menjadi nimpa 2. Nimpa 2 akan tumbuh menjadi dewasa. Kemudian kecoa dewasa tadi bertelur lagi. Begitulah seharusnya, hanya ada tahapan nimpa 1, 2, dan 3. Tidak mengalami tahapan larva ataupun kepompong maupun berudu seperti pada katak dan kupu-kupu tadi. Nah, pada metamorfosis belalang seperti kita lihat pada gambar hampir sama dengan metamorfosis pada kecoa. Belalang dewasa akan bertelur, kemudian telurnya akan menetas menjadi nimpa 1. Nimpa 1 akan mengalami pertumbuhan menjadi nimpa 2, kemudian nimpa 2 akan mengalami pertumbuhan menjadi nimpa 3 dan menjadi belalang dewasa. Kemudian bertelur lagi. Bisa kita lihat mulai dari belalang dewasa, nimpa 1, 2, dan 3 itu bentuknya sama, ukurannya saja yang berbeda. Itulah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Demikian saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.